mendidik bukan hanya dengan kata-kata, akan tetapi pendidikan melalui sikap dan keteladanan. Bahkan ini memiliki keunggulan yang lebih daripada hanya pendidikan melalui kata-kata. Dalam sebuah ungkapan dikatakan pendidikan melalui sikap dan keteladanan itu lebih baik daripada 1000 ungkapan dan kata-kata. Kalau kita melihat aplikasi dalam kehidupan Rasulullah SAW dan pendidikan kepada umatnya, begitu banyak beliau memberikan keteladanan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW keteladanan yang baik, suri tauladan yang baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana contoh-contoh dari pendidikan melalui keteladanan, sikap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan betapa besarnya pengaruh tersebut. Antaranya dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Al-Miswar bin Makhramah, yaitu kejadian yang kita ketahui semua. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berangkat untuk melakukan umrah, namun dicegat oleh orang kafir Quraisy, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan umrahnya di sebuah tempat yaitu Hudaybiyah. Terjadilah saat itu perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kufar. Nah, di antara syariat yang dianjurkan bagi orang yang hendak melakukan umrah kemudian tidak bisa melanjutkannya, hendaknya melakukan tahallul. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat saat itu untuk bertahallul dengan memangkas, memendekkan atau mencukur rambutnya dan menyembelih hewan haji yang dibawa dari Madinah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ayuhan nas, inharu wahliku." Wahai sekalian manusia, sembelihlah haji kalian dan cukurlah rambut kalian. Namun kekecewaan para sahabat waktu itu, mereka berjalan jauh bermil-mil menuju Mekah, akan tetapi mereka tidak diizinkan untuk berumrah. Tidak ada satupun yang bergegas melakukan perintah Rasulullah SAW tersebut. Rasulullah mengulanginya untuk kedua kalinya. "Berdirilah wahai manusia, cukurlah rambut kalian, sembelihlah hewan haji kalian." Dan untuk yang ketiga kalinya juga tidak ada yang melakukan. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke tendanya, lalu beliau berkata kepada istrinya itu Ummu Salamah, "Masya'nun nas, apa yang terjadi dengan para sahabat? Kenapa mereka tidak mendengarkan perintahku?" Allah berkata Ummu Salamah, "Sungguh mereka telah mendapatkan kekecewaan apa yang mereka dapatkan. Maka keluarlah wahai Rasulullah, sembelihlah hewan haji, kemudian potonglah, cukurlah rambut engkau." Lalu Rasulullah SAW tanpa berkata-kata keluar, memotong hewan hajinya dan mencukur rambutnya. Seketika itu manusia, para sahabat yang melihat keteladanan dari Rasulullah, aplikasi dari Rasulullah SAW, maka mereka langsung mengikutinya. Lihat bagaimana pendidikan melalui keteladanan, melalui sikap itu lebih berpengaruh daripada ucapan. Di sini ikhwatul iman yang menurut Allah Subhanahu wa taala, para peneliti pendidikan bahwa kita sebetulnya dalam keseharian kita
sedang memberikan pendidikan kepada orang-orang di sekitar kita, maka tindak laku kita itu lebih berpengaruh daripada ucapan-ucapan kita untuk anak dan orang yang berada di sekitar kita. Contoh yang lain, ketika Ibnu Abbas, anak yang kecil saat itu, beliau berkata, suatu saat saya mabit itu bermalam, ngendong ya bahasa kita, bermalam di rumah bibiku, yaitu Maimunah. Lalu aku melihat Rasulullah SAW berwudu di tengah malam. Kemudian beliau sholat tahajud. Apa kata Ibnu Abbas? Lihat pendidikan dengan keteladanan. Aku pun saat itu berdiri dan berwudu, lalu sholat mengikuti Rasulullah SAW. Inilah pendidikan dengan keteladanan. Anas bin Malik yang mendampingi Rasulullah dari kecil, dia mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah illa mutabassiman." Saya tidak pernah melihat Rasulullah kecuali dalam keadaan tersenyum. Nah, ini pendidikan-pendidikan. Nah, ini seyogianya kita memberikan pendidikan dengan keteladanan kepada anak-anak dan sekitar kita, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali kalau kita lihat potret-potret bagaimana Rasulullah mendidik umat ini dengan keteladanan. Di antaranya ketika beliau menaklukkan Makkah, bagaimana beliau sebelumnya diusir orang-orang Makkah. Apa yang dikatakan Rasulullah saat terjadi Fathu Makkah? Beliau mengatakan, "Wahai sekalian manusia, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Saat itu masyarakat Makkah takut Rasulullah ingin membalas dendamnya. Apa kata Rasulullah SAW? Dia mengatakan, masyarakat mengatakan, "Khair, wahai Rasulullah, kebaikanlah yang akan engkau berikan kepada kami. Engkau anak yang baik, engkau adalah putra dari orang terbaik." Apa kata Rasulullah SAW? "Aku akan melakukan kepada kalian seperti apa yang dikatakan oleh saudaraku Nabi Yusuf alaihissalam." Allah SAW membaca sebuah ayat, "La tasriba alaikumul yaum." Itu tidak ada celaan untuk kalian. Kalian sekarang dimaafkan. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian dan Dialah sebaik-baiknya yang Maha mengasihi. Idhabu wa antum khulaqo. Pergilah kalian semuanya bebas. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan, memaafkan kepada orang-orang yang dahulunya menyakiti beliau. Demikian itu iman rahimahullah. Ketahuilah bahwa kita pada hakikatnya sedang mengukir sejarah, mengukir kisah yang itu akan diteladani oleh anak dan orang-orang di sekitar kita. Maka berikanlah keteladanan yang baik untuk mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.